Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari kasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita pada satu hari ini. Dan sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan Kau berikan kepada kami. Kau masih perbolehkan kami untuk mendengarkan firman-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu di pagi hari ini sebelum kami memulai aktivitas kami. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami pada satu hari ini supaya semuanya berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari kasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan untuk kita pada pagi hari ini Jumat 3 Oktober 2025 tertulis dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Surat Yakobus menegur orang-orang percaya yang terlalu sombong dan merencanakan hidupnya. Mereka berkata dengan penuh keyakinan tentang apa yang akan mereka lakukan besok, tanpa menyadarinya bahwa hidup ini adalah rapuh dan hidup ini adalah singkat dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Firman Tuhan ini menekankan pentingnya menyadari kedaulatan Allah, menyadari kuasa Allah dalam setiap rencana manusia. Kalau kita baca dalam ayat 14 dikatakan di situ bahwa hidup manusia rapuh, sebentar dan terbatas. Itu diumpamakan seperti uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Oleh sebab itu kita tidak bisa memastikan dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok atau ke depannya. Jika kita menyadari semuanya itu, itulah yang membuat kita rendah hati di hadapan Tuhan dan kita tidak siapa-siapa di hadapannya. Oleh sebab itu jangan sombong, karena segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini adalah atas kehendaknya, bukan semata-mata karena usaha kita atau karena kerja keras kita. Tetapi alangkah baiknya jika kita berkata, jika Tuhan mengkehendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Inilah sikap hati yang mengakui kuasa Allah di tengah-tengah kehidupannya. Oleh sebab itu di setiap rencana hidup kita haruslah kita melibatkan Tuhan dan mengarahkan pandangan kita pada kehendak Tuhan, sehingga Tuhan akan mengarahkan hidup kita pada jalan yang benar dan dijauhkan dari kesia-siaan. Saat merencanakan masa depan, di perkuliahan, di pekerjaan, di usaha, di pernikahan, jangan hanya kita mengandalkan logika kita, mengandalkan pikiran kita, mengandalkan kekuatan kita, tapi libatkanlah Tuhan dalam doa-doamu dan dalam segala rencana kita di perjalanan kehidupan kita. Jangan sombong atas pencapaian-pencapaian, karena semua yang terjadi hanya bila Tuhan mengizinkannya. Belajarlah kita berkata dengan iman percaya kita, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kehendak Tuhanlah yang terjadi di perjalanan kehidupan kita, dan semuanya itu menyenangkan dan menyukakan hati kita dan membawa kebahagiaan dan sukacita yang walaupun kadang-kadang berlawanan dengan pikiran kita dan hati kita, tetapi semuanya indah pada waktunya. Amin. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu. Kami tidak tahu Tuhan apa yang terjadi di kedepannya, tapi kami yakin dan percaya Tuhan dengan segala rencana-rencana kami, karena kami Tuhan melibatkan Engkau dalam doa-doa kami, supaya kehendak-Mu lah Tuhan yang terjadi, dan kehendak-Mu adalah indah pada waktunya. Kami yakin dan percaya Tuhan, semuanya itu sepengetahuan-Mu, dan kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Anak-anak jemaat-Mu Tuhan yang duduk di bangku sekolah mulai tingkat TK sampai perguruan tinggi, Kau berikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka, menjadi anak-anak yang takut akan Engkau.
Antar mereka Tuhan ke masa depan yang penuh dengan harapan. Menjadi anak-anak yang takut akan Engkau Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Berkati para orang tua Tuhan, untuk membimbing, mengarahkan, mengingatkan seluruh anak-anak Engkau titipkan kepada mereka. Supaya anak-anak itu betul-betul menjadi anak-anak yang penuh berkat dan sukacita. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan sedang sakit pada saat ini. Kau sembuhkan, Engkau pulihkan mereka Tuhan. Kau berikan jodoh kepada jemaat-Mu yang belum mendapat jodoh sudah cukup umur. Kau berikan Tuhan anak kepada jemaat-Mu Tuhan yang belum mendapat anak yang sudah lama berumah tangga. Kau berikan Tuhan penghiburan kepada anak jemaat-Mu Tuhan yang menghadapi segala perkara, pergumulan dan tantangan. Supaya tetap mereka Tuhan berjalan di jalan-Mu Tuhan dan tetap hidup dalam iman percayanya. Mereka tidak meninggalkan Engkau Tuhan, tetapi tetap mereka Tuhan berlari mencari dan mencari Engkau. Kami serahkan juga program kegiatan gereja pada 1 minggu ini. Biarlah Engkau memberikan hikmah kebijaksanaan kepada hamba-hamba-Mu Tuhan untuk menyatakan kebenaran daripada firman-Mu. Supaya semakin banyak Tuhan jiwa-jiwa yang diberkati dan mendapat keselamatan yang daripada-Mu. Kami berdoa Tuhan buat pimpinan bangsa kami. Kau berikan hikmah kebijaksanaan kepada mereka untuk memimpin bangsa kami ini Tuhan menuju damai sejahtera dan keadilan yang daripada-Mu. Kami serahkan juga pimpinan gereja-Mu Tuhan. Engkau berikan hikmah kebijaksanaan kepada mereka supaya nama-Mu semakin dipermuliakan Tuhan, dan mereka memimpin dengan hikmah kebijaksanaan daripada-Mu. Ampuni kami Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi, Tuhan memberkati.